Halo, hai, balik lagi bersama aku Gunawan Mariki Sadat di modul selanjutnya. Jadi di video ini aku akan memberikan sales funnel yang kedua. Di sini aku ambil judulnya sales funnel tanda kurung manually. Maksudnya apa? Bedanya dengan sales funnel sebelumnya adalah sales funnel yang kita hanya fokus untuk membuat konten saja dan ya perjalanan customer itu terasa seperti automatic gitu ya. Jadi bisa dikatakan mungkin untuk sales funnel sebelumnya itu fokusnya kepada customer journey, sedangkan kita sekarang adalah sales funnel yang fokus pada sales funnel, yaitu fokus pada orang yang membuat sales funnelnya agar bisa mempengaruhi customer journey tadi. Di sini aku memberikan sebuah segitiga terbalik ya, seperti biasa dari atas selalu besar, kemudian ke bawah mengerucut kecil yang artinya tidak semua orang yang engage dengan apa yang kita lakukan di awal, sama apa yang kita lakukan di bawah, itu sama jumlahnya. Jadi ketika kita membuat konten, banyak banget ya orang yang akan melihat konten kita. Tapi gak semua orang yang melihat konten kita itu akan memiliki percakapan dengan kita. Seperti itu. Akan aku breakdown dengan detail. Jadi yang pertama di sini adalah ada konten, di tengah-tengah ada nurturing, yang ketiga bagian terakhir sebelum conversion adalah convos. Ya, konten artinya konten, pembuatan konten, nurturing artinya memberikan sebuah edukasi, bukan hanya sekedar mengedukasi tapi benar-benar membantu customer atau calon customer kita paham akan konsep dari produk kita. Kemudian yang terakhir adalah convos, percakapan. Begitu ya. Yang pertama, konten. Yang pertama, dengan konten tujuannya adalah mendapatkan attention, perhatian sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalkan sebelumnya aku pernah bilang viralitas itu akan menurunkan penjualan, sebetulnya ada sisi lainnya yang tidak membenarkan pendapat itu. Asalkan viralitasnya itu message-nya tetap sama dan tidak menghilangkan pesan daripada produk yang kita jual. Oke, jadi itu malah bagus ya, viral. Kemudian message-nya itu gak akan terpisah dari idealisme bisnis kita, itu udah mantep banget karena banyak orang perhatian, banyak orang yang memberikan perhatian kepada konten kita, semakin banyak peluang mereka untuk bisa menjadi customer kita. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah memberi value. Dari konten tujuannya utamanya adalah memberikan value, memberikan nilai. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa CTA atau call to action alias memberikan perintah di setiap setelah konten. Agar tahu ketika orang sudah puas dengan konten kita, di akhir kita memberikan sebuah call to action agar orang-orang yang membaca konten kita paham kalau kita ada produk spesial yang bisa membantu dia yang suka dengan konten-konten kita untuk bisa lebih paham lagi terkait suatu hal. Begitu. Kemudian yang keempat, edukasi followers lama dan baru dengan cara menyeimbangkan storytelling dan product awareness. Kalau sebelumnya kita udah belajar ya, gimana caranya mengubah prospek dari yang cold menuju yang hot. Itu banyak banget caranya. Dari yang cold menuju yang warm, dari yang warm menuju hot gitu ya. Dan kita nggak tahu mana customer kita atau followers kita yang masih ada di cold, dan mana yang masih di warm, dan mana yang masih di hot. Mereka semuanya secara bersamaan akan mengonsumsi konten yang kita post. Maka daripada itu, selalu seimbangkan konten-konten kita dengan storytelling dan juga product awareness. Begitu ya, seimbang ya. Kemudian engage with other posts. Nah, ini opsional. Jadi kalau misalnya kamu tahu bahwa di niche yang kamu pegang itu tidak hanya kamu, tapi ada coach-coach lainnya, engage lah. Berikan komentar, tapi komentarnya jangan hanya sekedar wow keren postingannya, no. Berikan opini kamu sehingga orang-orang yang melihat konten itu juga tertarik untuk mengunjungi profil kamu. Kemudian yang keempat, yang keenam, engage with other creator with the same niche and do collaboration. Engage, berhubunglah dengan kreator-kreator atau coach atau konsultan atau mentor yang fokusnya sama seperti kamu. Jangan lupa untuk do collaboration, untuk melakukan kolaborasi. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan konten, turun kita ke level yang kedua, yaitu nurturing ya. Nurturing. Nah,
Use sales content always. Jadi ketika kita membuat konten, sering-seringlah membuat konten yang berbau dengan sales. Maksudnya fokusnya adalah bagaimana cara mengkonversi konten yang kita buat itu agar bisa menjadi perubahan dari dari followers menjadi calon customer, begitu ya. Give a little growth content. Berikan sedikit saja konten-konten yang mengedukasi. Jadi jangan sampai saking banyaknya edukasi yang kita berikan sampai orang itu gak penasaran lagi sama produk yang kita tawarkan. Kemudian personalize your Instagram profile. Make it clear with whom you work with. Jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, buatlah Instagram profile kamu semenarik mungkin dan menarik untuk market yang tepat. Kemudian always post your testimonials and stick to highlight. Berikan testimonial dari orang-orang yang sudah bekerja sama dengan kamu secara private dan juga tempelkan testimonial itu, kumpulkan di highlight. Kemudian tell your story and your personality. Jangan pernah ragu untuk ceritakan story kamu atau ceritakan perjalanan kamu dan juga kepribadian kamu, karena setiap cerita orang itu adalah ada harganya. Jadi jangan sampai kamu melihat cerita kamu sendiri itu tidak ada harganya, ya. Orang pasti memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Maka jangan pernah ragu untuk menceritakan kisah kamu. Kemudian yang terakhir, convert or attraction scale. Jadi jangan terlalu relate sama audiens kita, tapi jangan juga terlalu fokus sama diri kita. Jadi begini, kita itu terkadang sebagai seorang coach ingin memiliki otoritas sendiri. Akhirnya saking fokusnya pada otoritas, kita lupa untuk melihat apakah konten kita relate atau enggak. Tapi di sisi lain juga ada coach yang mau konten-kontennya tuh relate dengan followersnya. Tapi akhirnya dia kehilangan otoritasnya. Jadi sedikit-dikit ide konten masih dikendalikan oleh followersnya. Sedikit-dikit mau nyari konten atau mau buat produk harus nanya ke followersnya dulu. Jadi kamu harus seimbang. Jangan terlalu patokan sama followers kamu, tapi jangan juga terlalu egosentris, ya. Jadi egosentris dan audiensentris itu diseimbangkan. Kemudian yang terakhir, untuk bisa menawarkan konsultasi kamu, coaching kamu atau mentoring kamu bisa start converse with, kamu bisa memulai percakapan dengan mereka yang engage dengan konten-konten kamu, yang memberikan like, yang komen, ya. Terus yang share, kan sekarang udah ketahuan ya siapa yang share konten kamu ke story mereka, reply story-nya. Kemudian ajak ngobrol. Kemudian new friend request or followers. Siapapun yang baru banget follow kamu atau new friend request, kalau ini kamu main Facebook juga ya. Kemudian cold outreach. Siapapun yang menurut kamu belum pernah kenal kamu, tapi kayaknya dari profilnya ini, dari segi behaviornya kamu bisa lihat nih orang suka sama produk kamu. Kamu bisa lakukan cold outreach. Kemudian polling, siapapun yang vote kamu DM, siapapun yang reply story kamu balas. Kemudian kamu ajak percakapan, pendekatan dulu aja, jangan terlalu fokus untuk menawarkan produk di awal. Kemudian siapapun yang memberikan like ke story kamu dan juga share konten, ya. Ini sama seperti ini, oke? Jadi ketika kamu berbicara kepada orang-orang seperti ini akan membantu kamu untuk bisa memiliki pendekatan dengan calon customer kamu, ya. Jadi sebelum mereka percaya sama kamu, setidaknya kamu dekat dulu sama mereka, dan ini akan membantu mereka untuk bisa percaya untuk invest besar-besaran ke produk kamu, begitu ya. Jadi ini adalah perbedaan antara kita menjual produk premium dan produk yang murah. Itu aja yang aku mau sampaikan di video ini. Kalau kamu suka silahkan like, dan kalau kamu tidak suka ya silahkan tinggal saja. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, karena aku akan komitmen untuk memberikan video setidaknya paling banyak 2 kali dalam 1 minggu. Doakan ya. See you in our next video. Bye.